Selamat hari Kamis untuk kamu yang sangat manis seperti minyak goreng. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih terus-menerus menyerap kekuatan dari lautan guntur. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini membiarkan klon iblis keabadian beristirahat sejenak. Xiao Yan pada saat ini merasa tenang dengan keberadaan dari klon iblis kuno keabadian. Dan di masa depan jika Xiao Yan berhadapan dengan musuh yang kuat maka Xiao Yan akan bisa mengandalkan kekuatan dari klon tersebut. Terlebih lagi jiwa dari leluhur iblis keabadian juga pada saat ini telah diserap oleh labu harta karun Xiao Yan. Dengan begitu maka kartu truf Xiao Yan juga pada saat ini kembali bertambah. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini bisa tetap fokus untuk menyerap guntur dengan gila-gilaan. Sudah sejak lama Xiao Yan memasuki alam bintang hancur dan pada saat ini bahtera di laut kehampaan yang mendekati benua Doudi dengan kecepatan tinggi akan tiba dalam beberapa dekade. Benua Doudi mungkin akan menghadapi musuh yang lebih menakutkan daripada musuh yang berasal dari alam Dewa Darah. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Namun di sisi lain pavilion di kuil kuno pada saat ini telah mendapatkan berita tersebut. Sang ratu yang sedang duduk di singgasana aula utama juga pada saat ini segera mengumpulkan semua orang. Sekelompok sosok pada saat ini terlihat sudah berada di aula termasuk dengan Kei Yun dan ketiga dewa. Semua orang pada saat ini benar-benar telah hadir terkecuali saudara laki-laki kelima Xiao Yan yakni Mei Ling. Semua orang pada saat ini menatap ke arah sang ratu sebelum akhirnya sang ratu mulai membuka mulutnya. Sang ratu berkata bahwa alam dari saudara kesembilan mereka pada saat ini sedang dalam permasalahan. Yang mulia surga kedua dari aliansi Dosian yang bernama Bai Xingyu pada saat ini sedang bergegas ke benua Doudi. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera memberitahu anggota kelompok bunga terdekat. Perintahkan mereka semua untuk segera pergi melakukan penyelamatan terhadap benua Doudi. Setelah mendengar hal ini semua orang tanpa ragu-ragu segera menangkupkan tangan masing-masing dan pergi secepat mungkin. Aula utama pada akhirnya mulai terlihat kosong tetapi setelah beberapa saat Kei Yun pada saat ini bergegas sambil membawa token batu giok di tangannya. Kei Yun menangkupkan tangannya ke arah sang ratu sebelum akhirnya Kei Yun segera mulai melaporkan sesuatu. Kei Yun kata bahwa ada dua orang yang paling dekat yakni Lei Bai dan Wu Tianyu. Jika mereka bergegas ke benua Doudi dengan kecepatan penuh mereka akan bisa mencapai benua Doudi dalam beberapa dekade. Sang ratu pun mengangguk mendengar laporan yang baru saja disebutkan oleh Kei Yun. Sosoknya lanjut berkata agar Kei Yun segera memberitahu mereka berdua bahwa tidak peduli hal apapun yang sangat penting yang sedang mereka lakukan mereka harus segera turun dan pergi ke benua Doudi secepat mungkin. Adapun mengenai Bai Xingyu mereka bisa menghabisinya jika mereka bisa. Mendengar perintah sang ratu yang terlihat sangat serius pada saat ini Kei Yun segera menganggukkan kepalanya. Kei Yun lanjut bertanya apakah Yang Mulia Ratu memerlukan lebih banyak dukungan. Mendengar hal tersebut sang ratu pun segera berbicara dengan nada dingin bahwa itu hanyalah Bai Xingyu. Lei Bai dan Wu Tianyu merupakan Dogat bintang 8 dan dengan kekuatan mereka jika hanya berhadapan dengan Bai Xingyu keduanya akan bisa membunuh mereka dengan sangat mudah. Kei Yun pun tidak berkata apa-apa lagi dan pada saat ini segera memberikan penghormatan dan segera mundur. Kei Yun pada saat ini langsung menggunakan mesin perintah 1000 teleportasi yang unik dari kuil kuno. Kei Yun segera mengirimkan perintah tersebut kepada Lei Bai dan Wu Tianyu yang dekat dengan benua Doudi. Mesin ini benar-benar sangat canggih karena mesin ini dapat mengirimkan pesan dengan sangat cepat menuju ke target dimanapun dirinya berada. Jika Xiao Yan mengetahui hal ini Xiao Yan pasti benar-benar akan terkejut dengan hal tersebut. Masih banyak rahasia di kuil kuno yang bahkan Xiao Yan pada saat ini belum mengetahuinya. Selain itu bagi orang luar 9 saudara senior Xiao Yan di kuil kuno mungkin memiliki kekuatan rata-rata, tetapi hanya sang ratu yang mengetahui identitas masing-masing dari orang ini.
Mereka semua benar-benar tidaklah sederhana karena mereka semua merupakan seorang keturunan, mereka merupakan reinkarnasi dari orang-orang yang sangat luar biasa. Dahulu kala mereka semua benar-benar orang-orang yang sangat kuat yang berada di tingkat keabadian. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang paling berkuasa yang pernah ada di dunia sensi. Sementara itu di sisi lain di kehampaan Laut Barat bahtera besar dari aliansi Dosian telah melewati lubang cacing raksasa. Mereka tiba di kota 1000 bintang dan perjalanan mereka benar-benar semakin dekat ke benua Dodi. Jiangsu pada saat ini segera bergumam bahwa menurut larangan di aliansi Dosian orang-orang yang berada di tingkat Dogat dilarang pergi ke alam bawah. Mendengar hal tersebut pada saat ini Bai Xingyu merasa sedikit kesal dengan kata-kata Jiangsu, terlebih lagi di sepanjang jalan Jiangsu selalu bertanya mengenai tujuan mereka. Setelah mereka tiba di kota 1000 bintang pada akhirnya Bai Xingyu tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Dengan sedikit nada marah pada saat ini Bai Xingyu mulai berbicara. Sosoknya berkata karena mereka telah tiba di sini sepertinya dirinya harus memberitahu kepada Jiangsu mengenai tujuan perjalanan mereka kali ini. Jiangsu pada akhirnya sedikit mengerutkan kening begitu juga dengan Wu Zhen yang selalu mengikuti pergerakan dari Jiangsu. Sementara itu ekspresi dari Bai Xingyu pada saat ini menjadi sedikit serius ketika dirinya mulai perlahan-lahan menjelaskan. Bai Xingyu berkata bahwa sesuai dengan keinginan wakil pemimpin Zhu Yuanbai dirinya datang untuk mencekik seseorang. Identitas dari orang ini juga telah dikenali oleh Jiangsu. Jiangsu tentu ingat bahwa aliansi Dosian pernah mengirim 9 yang mulia untuk pergi ke bintang Hongmeng. Mereka pada saat itu memiliki misi untuk membunuh satu orang dan identitas orang ini adalah reinkarnasi yang mulia. Begitu kata-kata ini keluar baik Jiangsu dan Wu Zhen pada saat ini benar-benar terkejut tetapi meskipun begitu Jiangsu pada saat ini memiliki ekspresi yang sedikit suram, mata Jiangsu juga pada saat ini tiba-tiba sedikit menyipit dan sosoknya pada saat ini sedikit berbalik. Jiangsu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa hal tersebut memang benar mereka memang dikirim ke bintang Hongmeng pada saat itu untuk menghabisi reinkarnasi dari Yang Mulia, tetapi apakah semua ini ada hubungannya dengan orang yang harus mereka habisi di benua Dodi? Jiangsu pada saat ini merasa deg-degan di dalam hatinya dan Jiangsu pada saat ini memiliki beberapa spekulasi. Jiangsu pada saat ini tidak tahu apakah Bai Xingyu sedang mengujinya atau tidak. Selain itu Jiangsu juga pada saat ini berpikir bahwa ada kemungkinan Wu Zhen telah mengungkapkan rahasia mereka. Oleh karena itu Jiangsu pada saat ini harus benar-benar berhati-hati dan menghindari kecurigaan dari Bai Xingyu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bai Xingyu pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya kembali mulai menjelaskan. Bai Xingyu berkata bahwa kali ini Yang Mulia surga ke-9 yang baru dari aliansi Dosian telah terbunuh. Sebelum kematiannya mereka telah mendapatkan informasi mengenai orang yang menghabisinya. Dari apa yang mereka dapatkan maka bisa disimpulkan bahwa reinkarnasi dari Yang Mulia tidak terbunuh di bintang Hongmeng. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Xingyu pada saat ini baik Jiangsu dan Wu Zhen memasang ekspresi acuh tak acuh, Jiangsu juga segera menyadari bahwa semua tebakannya pada saat sebelumnya telah salah. Jiangsu pada akhirnya segera menunjukkan ekspresi sangat terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Bai Xingyu. Wu Zhen juga pada saat ini berpura-pura mengikuti lagat yang ditampilkan oleh Jiangsu. Sementara itu Jiangsu pada saat ini tiba-tiba mulai menampilkan ekspresi yang terlihat serius. Jiangsu segera bertanya apakah Bai Xingyu telah mengkonfirmasi mengenai berita tersebut. Bai Xingyu pun seketika mengangguk dengan serius dan berkata bahwa semua informasinya telah divalidasi. Jiangsu pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Xingyu. Jiangsu lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka demi aliansi Dosian mereka harus menghabisi orang tersebut.
Jiang Su pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini niat membunuh yang kuat segera melonjak di matanya. Melihat hal ini Bai Xingyu pada akhirnya menghela nafas lega. Bai Xingyu pun menghela nafas dan pada saat ini berpikir bahwa Jiang Su akan bisa diajak untuk bekerja sama. Merasa semuanya telah terkendali pada akhirnya Bai Xingyu pada saat ini seketika berbalik. Bersamaan dengan hal tersebut niat membunuh di tubuh dari Jiang Su pada saat ini semakin melonjak ketika menatap punggung dari Bai Xingyu. Tampaknya pada saat ini Jiang Su telah menyiapkan sebuah rencana di dalam benaknya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini tentu saja tidak mengetahui orang-orang dari aliansi Dou Xian bergegas ke benua Doudi. Di sisi lain Lei Bai dan Wu Tianyu yang sedang duduk bersila tiba-tiba mengerutkan kening. Sebuah slip batu giok pada saat ini segera muncul di tangan mereka dengan cahaya yang berwarna keemasan. Melihat cahaya keemasan pada slip giok ini ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi serius. Hal itu dikarenakan slip batu giok yang memancarkan cahaya keemasan menunjukkan bahwa urgensi dari masalah ini benar-benar berada pada tingkat tertinggi. Keduanya pada akhirnya berkonsentrasi dan segera membaca pesan dari slip batu giok tersebut. Segera setelah itu sosok Lei Bai pada saat ini tanpa sadar meledakkan kekuatan guntur miliknya. Keduanya pada akhirnya segera mulai berbicara dengan serempak. Keduanya berkata bahwa Bai Xingyu menyebabkan permasalahan di benua Doudi. Mereka pada saat ini diperintahkan untuk berikan dukungan secepat mungkin terhadap benua Doudi. Keduanya pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya Lei Bai pada akhirnya mulai berbicara. Lei Bai bergumam bahwa nama Bai Xingyu ini benar-benar agak familiar namun dirinya tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Wu Tianyu pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ini adalah yang mulia kedua dari aliansi Dou Xian. Mungkin kekuatannya pada saat ini sekuat dengan seorang Dogat bintang 7. Mengenai kekuatan spesifiknya pada saat ini Wu Tianyu juga masih belum bisa mengetahuinya. Bai Xingyu juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh menunda lebih lanjut. Mereka harus segera berangkat dan menjalankan misi dari Yang Mulia Ratu. Keduanya pun bersiap untuk bergegas tetapi pada saat yang bersamaan baik klon iblis keabadian dan Xiao Yan pada saat ini segera membuka matanya. Keduanya pada saat ini segera menghampiri Lei Bai dan Wu Tianyu dengan tatapan sedikit serius. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Bai apa yang baru saja dikatakan oleh senior Lei Bai. Siapakah yang pada saat sebelumnya disebutkan oleh saudara Lei Bai yang menyebabkan sebuah permasalahan? Melihat ekspresi Xiao Yan yang serius pada saat ini Lei Bai pada akhirnya sedikit menjelaskan. Lei Bai berkata bahwa itu disebabkan oleh Bai Xingyu yang mulia kedua dari aliansi Dou Xian. Dirinya akan menimbulkan permasalahan di alam yang disebut benua Doudi. Jika melihat dari ekspresi Xiao Yan apakah pada saat ini ada permasalahan mengenai semua ini? Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai, Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi pertanyaannya. Mata Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan Xiao Yan bergumam ternyata mereka melakukan hal ini. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa aliansi Dou Xian akan menganggap serius kematian dari Sue Binchan, bahkan mereka mengirimkan Yang Mulia Surga kedua dari aliansi Dou Xian untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Tanpa banyak basa-basi lagi Xiao Yan pada akhirnya mulai bergegas bergerak bersama dengan klon miliknya. Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan Lei Bai dan Wu Tianyu dan pada saat ini melesat pergi. Xiao Yan langsung tersapu keluar dari ruang dan waktu yang tercipta akibat dari guntur. Meskipun untuk membuka guntur tersebut memerlukan 3 kristal tetapi Xiao Yan pada saat ini adalah penguasa dari guntur itu sendiri. Oleh karena itu batasan yang berada di tempat ini secara alami akan menghilang ketika Xiao Yan melintas. Pada akhirnya sosok Xiao Yan segera sampai bersama dengan klon iblis keabadian dan bertemu dengan Lei Ji, Ding Yue serta Xia Zhenghui.
Xiao Yan pada saat ini menunjukkan kecemasan dan segera setelah Xiao Yan muncul, Xiao Yan langsung berteriak mengajak semua orang untuk segera bergegas pergi. Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini saling memandang setelah melihat ekspresi dari Xiao Yan. Mereka seketika menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang besar yang telah terjadi dan mereka harus bergegas. Keduanya tanpa banyak basa-basi segera memasuki cincin luar angkasa di jari Xiao Yan. Lei Ji juga pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dan Lei Ji pada saat ini tidak banyak berbicara. Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya bergegas keluar secepat mungkin. Tetapi ketika mereka mencapai danau besar pada saat ini bayangan hitam bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Lei Ji pun mengerutkan kening dan pada saat ini Lei Ji bersiap untuk berhadapan dengan bayangan hitam tersebut. Lei Ji berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa pergi terlebih dahulu dan Lei Ji akan menghadapi makhluk ini. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada saat ini bersiap untuk melesat tetapi segera dihentikan oleh Xiao Yan. Lei Ji pun seketika sedikit tertegun sementara Xiao Yan pada saat ini tidak banyak basa-basi. Seketika sesosok tubuh bergegas keluar dari samping mereka dan berhadapan dengan sosok dari bayangan hitam. Sosok yang baru saja melesat pada saat ini segera mengepalkan tinjunya dan guntur hitam yang sangat kuat segera dilesatkan. Tinju yang diselimuti dengan guntur pada saat ini benar-benar meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Lei Ji pada saat ini sedikit terkejut dan Lei Ji awalnya berpikir bahwa sosok ini adalah Xiao Yan, tetapi setelah menyadari bahwa Xiao Yan masih berada di sampingnya, Lei Ji pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya siapakah sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain di pusat pertempuran pada saat ini sosok dari klon iblis keabadian segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa orang-orang dari dunia iblis kuno keabadian benar-benar sangat keji. Mereka bahkan berani menggunakan klon dari Tuan Silong sebagai boneka. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin dirinya bisa memaafkan perlakuan yang dilakukan oleh mereka? Setelah perkataannya terdengar pada saat ini guntur yang sangat kuat benar-benar menghantam bayangan hitam. Bersamaan dengan hal tersebut banyak guntur juga pada saat ini segera melonjak dari langit. Guntur-guntur ini tersebar di area yang luas dan menghantam banyak bayangan hitam di area yang berbeda dalam sekejap mata. Pada akhirnya seluruh bayangan hitam yang tersebar pada saat ini benar-benar dilenyapkan. Segera mayat-mayat dari iblis keabadian benar-benar mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Energi hitam juga pada saat ini benar-benar menghilang. Di bawah kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan, kekuatan magis yang mereka miliki benar-benar dapat diusir. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada sesuatu yang muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit terkejut karena pada saat ini Xiao Yan melihat sebuah kepala virtual. Xiao Yan segera menyadari bahwa sepertinya ini adalah kepala dari Silong. Hanya satu kepala ini yang tersisa tanpa adanya tubuh fisik sebelum akhirnya dengan cepat menghilang di udara. Bersamaan dengan hal tersebut sosoknya juga segera mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini segera menjawab agar senior Silong jangan khawatir. Dunia Sensi akan segera membalas dendam terhadap dunia iblis kuno keabadian cepat atau lambat. Xiao Yan lanjut menghela nafas melihat sosok kepala virtual yang pada saat ini benar-benar menghilang di udara. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengajak Lei Ji untuk bergegas. Setelah mereka berhasil keluar dari istana guntur, Xiao Yan segera meminta Ding Yue untuk melepaskan Fearless Art. Xiao Yan memerintahkan Ding Yue untuk segera menggunakan kekuatan penuh dan bergegas kembali ke benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah berita yang Xiao Yan dapatkan ini benar atau salah, tetapi mengenai benua Dodi, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak berani bertaruh. Aliansi Dosian bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh benua Dodi dan Xiao Yan pada saat ini harus bergegas.
Fearless Art pada akhirnya berubah menjadi gumpalan asap biru dan meninggalkan alam bintang hancur. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan badai kehampaan raksasa yang akan mereka hadapi. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin kembali ke benua Doudi dengan secepat mungkin. Melihat penampilan Xiao Yan saat ini, Lei Ji juga pada saat ini mengerutkan kening. Dirinya masih tidak tahu mengapa Xiao Yan begitu tidak sabar dan benar-benar terlihat putus asa. Ketika Xiao Yan berada di bahtera, akhirnya ekspresi Xiao Yan perlahan-lahan mulai menjadi tenang. Lei Ji pada akhirnya perlahan bertanya kepada Xiao Yan apakah yang membuat Xiao Yan begitu gerasak-gerusuk. Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata bahwa aliansi Dosian pada saat ini sedang bergegas menuju ke rumah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa membiarkan orang-orang ini menyakiti satu orang pun yang berada di benua Doudi. Lei Ji pada akhirnya mengetahui alasan mengapa Xiao Yan bersikap begitu terburu-buru. Lei Ji pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak lanjut berbicara. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka pada saat ini sudah berada di hadapan badai dari kehampaan. Xiao Yan mengerutkan kening karena Xiao Yan pada saat ini harus mencari cara untuk bisa melewati badai kehampaan ini. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya bahtera kecil pada saat ini dengan cepat mendekat. Bahtera ini dipimpin oleh Chang Yu Hua. Sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan keluar dari alam bintang hancur. Chang Yu Hua sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda dari Xiao Yan tetapi dirinya tidak tahu apakah itu. Setelah melihat Fearless Art berhasil keluar, Chang Yu Hua pun mengeluarkan senyum dan bergegas mendekati Fearless Art. Pada akhirnya Chang Yu Hua pun segera berkata kepada Xiao Yan agar saudara naik ke dalam bahtera mereka dan dirinya akan membawa mereka keluar dari badai. Menyadari kemunculan dari Chang Yu Hua, Xiao Yan pada saat ini seketika menoleh. Wajah Xiao Yan pada saat ini terlihat serius dan Xiao Yan tidak berniat untuk bernegosiasi dengan Chang Yu Hua. Xiao Yan langsung mengeluarkan 1 juta pil origin Qi dan bergumam bahwa pada saat ini situasinya sangat mendesak. Dirinya berharap saudara bisa membawa mereka keluar secepat mungkin. Melihat ekspresi dari Xiao Yan yang sangat serius, Chang Yu Hua juga pada saat ini menyadari sesuatu. Dengan sikapnya yang bijaksana, dirinya pada saat ini tidak terlalu banyak bertanya. Pada akhirnya dirinya segera membawa Xiao Yan dan yang lainnya untuk bergegas melesat melewati badai kehampaan raksasa. Di bawah pengawalan Chang Yu Hua dan sekelompok bahtera kecil, Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya dengan cepat meninggalkan area badai. Xiao Yan pun segera menangkupkan tinjunya dengan kuat ke arah Chang Yu Hua dan mengucapkan salam perpisahan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya pasti akan datang ke sini lagi setelah dirinya selesai menyelesaikan permasalahan yang mendesak ini. Chang Yu Hua pun menganggukkan kepalanya tetapi pada saat ini Chang Yu Hua benar-benar tidak bisa menahan apa yang pada saat ini ingin dirinya tanyakan. Chang Yu Hua pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya akan menunggu sampai mereka bertemu lagi, tetapi sejujurnya ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan kepada saudara sebelum saudara pergi. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening tetapi Xiao Yan pada saat ini masih menganggukkan kepalanya. Melihat persetujuan dari Xiao Yan pada akhirnya Chang Yu Hua segera melontarkan pertanyaannya. Chang Yu Hua bertanya apakah saudara pada saat ini telah mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan yang legendaris. Xiao Yan sedikit terkejut tetapi pada saat ini Xiao Yan tersadar bahwa pertanyaan ini tidak penting bagi Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan juga tidak ingin menyembunyikannya dan Xiao Yan pada saat ini hanya mengangguk. Setelah itu Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera kembali terbang menuju ke Fearless Art. Fearless Art kembali melesat menjadi gumpalan asap meninggalkan sosok dari Chang Yu Hua. Chang Yu Hua pada saat ini hanya bisa melongok dan tanpa sadar bergumam bahwa orang ini benar-benar telah melakukannya. Jika begitu permasalahannya betapa kuatkah orang ini karena bisa mengambil benda suci seperti itu?
Chang Yuhua pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera memimpin kelompoknya untuk kembali bergegas menuju ke bintang hancur. Sementara itu di bintang hancur pada saat ini dua sosok dengan satu bahtera seketika muncul. Dua sosok ini segera bertemu dengan Chang Yuhua dan keduanya segera menggunakan jasa dari Chang Yuhua. Chang Yuhua adalah pengembara di dalam badai kehampaan ini dan karena adanya guntur penghancur kehampaan, dirinya telah bertemu dengan banyak orang kuat yang benar-benar tidak tertandingi oleh kekuatannya. Dirinya juga familiar dengan kedua sosok ini tetapi dirinya benar-benar tidak tahu siapakah kedua sosok ini. Kedua sosok ini, tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Bai dan Wu Tianyu. Chang Yuhua pada saat ini memutuskan untuk memastikan apa yang pada saat sebelumnya ditanyakan olehnya kepada Xiao Yan. Chang Yuhua pada akhirnya memberanikan diri segera mengajukan pertanyaan kepada keduanya. Chang Yuhua berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin mengetahui sebuah informasi dari mereka berdua. Oleh karena itu bolehkah dirinya pada saat ini ingin menanyakan sesuatu kepada kedua dewa? Keduanya pada saat ini mengangguk dan melihat keduanya yang tidak menolak. Chang Yuhua pada akhirnya segera mengutarakan apa yang ingin dirinya tanyakan. Chang Yuhua berkata bahwa dirinya telah mendengar mengenai informasi di mana guntur surgawi penghancur kehampaan telah dimiliki oleh seseorang. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah berita itu benar atau salah. Dirinya hanya penasaran dengan hal ini dan tidak menjadi permasalahan jika dua dewa tidak ingin menjawab. Keduanya terdiam untuk beberapa saat hingga akhirnya ketika mereka keluar dari badai kehampaan, Lei Bai pada saat ini segera berkata bahwa berita itu memang benar. Pria yang keluar sebelum mereka telah mengambilnya dan sekarang mereka harus merebut guntur surgawi penghancur kehampaan ini. Setelah selesai berbicara keduanya pada akhirnya segera melesat meninggalkan sosok Chang Yuhua. Chang Yuhua pada saat ini hanya bisa tertegun setelah menyadari bahwa apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiao Yan sebuah kebenaran, tetapi pada saat ini Chang Yuhua juga merasakan sedikit kekhawatiran terhadap Xiao Yan. Meskipun Chang Yuhua tidak mengetahui kekuatan dari kedua orang sebelumnya tetapi dirinya bisa merasakan bahwa kekuatan keduanya lebih kuat daripada Xiao Yan. Chang Yuhua pada akhirnya bergumam bahwa dirinya berharap saudara itu bisa lepas dari cangkeraman mereka berdua. Sementara itu Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini sedang berada di sebuah bahtera dan mengejar keberadaan Xiao Yan. Lei Bai pada saat sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin merebut jantung guntur yang telah didapatkan oleh Xiao Yan. Hal tersebut sesungguhnya hanya untuk melindungi Xiao Yan karena dengan kekuatan mereka jika ada orang lain yang mengejar Xiao Yan tentu saja mereka akan berpikir dua kali. Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini hanya bisa berfokus mengejar Xiao Yan di sepanjang jalan. Tetapi sosok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu cepat, terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini menerobos kehampaan untuk menghemat lebih banyak waktu di dalam perjalanan. Oleh karena itu pada saat ini keduanya benar-benar tidak akan bisa mengikuti kecepatan dari Xiao Yan. Wu Tianyu juga pada saat ini berkata dengan marah bahwa Xiao Yan benar-benar orang yang tidak berperasaan. Jika bukan karena perintah dari Yang Mulia Ratu dirinya benar-benar tidak akan peduli dengan benua tersebut. Menanggapi hal tersebut Lei Bai perlahan pada akhirnya mulai berbicara kepada Wu Tianyu. Lei Bai menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya. Xiao Yan mungkin terlalu cemas dan sepertinya dirinya benar-benar tidak berpura-pura mengenai perasaannya. Tampaknya bagi Xiao Yan benua Dodi ini seharusnya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Itulah mengapa Xiao Yan terlihat sangat kacau begitu mendapatkan berita dari mereka berdua. Sebaiknya pada saat ini Wu Tianyu jangan terlalu emosional. Bagaimanapun dirinya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Perintah dari Yang Mulia Ratu sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya memang benar Yang Mulia. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Wu Tianyu segera duduk dan mulai menenangkan perasaannya.
Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa dirinya tidak pernah menyangka pria yang dulunya terkuat di dunia bisa menjadi begitu lemah, terlebih lagi reinkarnasi hanyalah sebuah reinkarnasi. Dirinya pada saat ini berpikir bahwa sangat kecil kemungkinannya dirinya akan bisa kembali ke puncak. Lei Bai tersenyum ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Wu Tianyu. Lei Bai lanjut menjelaskan agar mereka memberi Xiao Yan ini waktu untuk berlatih. Sejauh yang dirinya tahu, Xiao Yan ini juga baru berusia 10.000 tahun dan telah mencapai tingkat Dogat bintang 5. Jika saja dirinya bisa hidup seusia dengan Wu Tianyu pada saat ini, Wu Tianyu pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Wu Tianyu sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai. Ketika mendengar bahwa Xiao Yan pada saat ini telah mencapai Dogat bintang 5 di bawah usia 10.000 tahun, mata Wu Tianyu yang awalnya acuh tak acuh pada saat ini menunjukkan sedikit keterkejutan. Dapat dikatakan dengan Xiao Yan yang bisa melakukan hal tersebut sebelum usianya menembus 10.000 tahun itu adalah suatu yang menakutkan. Terlebih lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa diperlukan waktu jutaan tahun sebelum seseorang bisa memasuki Dogat bintang 9. Selain itu, memikirkan kembali mengenai usia dan peningkatan dari Wu Tianyu, sosoknya pada saat ini teringat bahwa dirinya baru saja mencapai tingkat Douxian ketika dirinya mencapai usia 10.000 tahun. Oleh karena itu tingkat Douxian dan tingkat Dogat bintang 5 tentu saja benar-benar memiliki celah yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Wu Tianyu. Memikirkan hal ini pada akhirnya Wu Tianyu pada saat ini menjadi semakin tenang. Setelah beberapa saat pada akhirnya Wu Tianyu kembali mulai berbicara. Wu Tianyu mengalihkan topik pembicaraan dan membicarakan mengenai orang-orang dari aliansi Douxian. Wu Tianyu berkata bahwa yang mulia kedua dari aliansi Douxian ini bernama Bai Xingyu. Dirinya merupakan karakter yang sangat kejam dan jika Xiao Yan bergegas kembali sendirian, mungkin begitu dirinya sampai dirinya benar-benar akan berada dalam bahaya yang besar. Mendengar hal tersebut, Lei Bai pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara. Lei Bai berkata, apakah menurut Wu Tianyu sangat mudah untuk merebut tubuh dari leluhur iblis keabadian? Terlebih lagi sekarang leluhur iblis keabadian ini telah dirubah menjadi klon yang berada di samping Xiao Yan. Sosoknya juga telah memperoleh guntur surgawi penghancur kehampaan. Menurut Lei Bai, dirinya juga merupakan karakter yang sangat kejam dan ketika keduanya bertemu, Lei Bai yakin Xiao Yan benar-benar akan bisa berhadapan dengan sosok yang bernama Bai Xingyu ini. Terlebih lagi sosok yang bernama Bai Xingyu ini hanyalah seorang Dogat bintang 7. Jika menimbang kekuatan di antara keduanya, meskipun Xiao Yan terlihat lemah tetapi sepertinya Bai Xingyu ini mungkin bukanlah lawan dari Xiao Yan. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Bai pada saat ini, Wu Tianyu sedikit mengangguk. Tentu saja Wu Tianyu telah berhadapan dengan leluhur iblis kuno keabadian pada saat sebelumnya. Dirinya bersama dengan Lei Bai yang merupakan Dogat bintang 8 benar-benar sangat kesulitan berhadapan dengan leluhur iblis kuno keabadian. Setelah dirubah menjadi iklon dan mendapatkan kekuatan guntur, tentu saja kekuatan fisiknya menjadi semakin kuat. Oleh karena itu dapat dikatakan meskipun Xiao Yan tidak bisa berhadapan dengan Bai Xingyu, masih ada klon dari leluhur iblis keabadian yang akan bisa bertarung membela Xiao Yan. Dengan begitu maka pada saat ini mereka tidak perlu terlalu khawatir mengenai keselamatan dari Xiao Yan dari kejaran janda Tobrut Pengkolan Gang Haji Mena.